Halo, salam periklanan dengan saya Dr. Hendra. Kita akan mulai Advertising and Society, hubungan antara periklanan dengan masyarakat. Kita tahu betul sejak zaman dulu di Indonesia iklan itu berperan sangat penting. Iklan itu merupakan komunikasi pemasaran yang dilakukan supaya orang-orang terpengaruh atau terinformasi, ya, atau terbujuk rayu. Nah, masih ingat kalau zaman dulu ya, kalau di Indonesia sebelum kemerdekaan dan pada masa kemerdekaan, RRI Radio Republik Indonesia berperan sangat penting dalam periklanan sehingga mempengaruhi masyarakat ya. Percaya bahwasanya Indonesia ini sudah merdeka dan berdiri sendiri. Dan pada saat penjajahan pun di zaman Jepang ya, di adu domba itu caranya adalah memakai megafon. Megafon itu dipancarkan melalui jalan-jalan besar dengan tiang gitu ya, dan ternyata memang berdampak besar pada masyarakat. Nah, ternyata memang iklan adalah mempunyai kemampuan yang hebat ya untuk membentuk sikap kita tentang dunia dan juga kita sendiri. Advertising has tremendous power to shape our attitude about our world and ourselves. Inform people of important ideas, memberitahu orang-orang tentang ide yang penting dan juga mengubah perilaku kita, change behavior. Alright, ini key point yang akan kita bahas hari ini. Lalu kira-kira kalau orang bertanya ya, apa sih dampak sosial dari komunikasi dari brand ya, merek ya. Komunikasi merek itu juga termasuk periklanan ya, apapun yang termasuk komunikasi itu adalah periklanan. Memang iklan ya dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam sektor tertentu itu bisa menciptakan permintaan akan produk ya. Karena mau tidak mau itu RIP, iklan itu muncul maka akan ada remind, membentuk interest dan juga persuade ya, right, membujuk rayu. Namun kekuatan dari iklan untuk melakukan ini masih sangat challenging, hard to measure, untuk diukur. Ada debat mengenai topik ya, apakah iklan itu shape atau mirror, membentuk atau mencerminkan. Ini adalah isu utama dalam peran iklan dalam masyarakat ya. Jadi kritik terhadap iklan, orang kritik terhadap iklan cenderung percaya bahwasanya iklan itu punya kekuatan membentuk tren sosial. Dan cara orang berpikir, cara orang bertindak, iklan itu sangat mempengaruhi. Ya. Tapi orang-orang yang profesional dalam periklanan, orang-orang periklanan nih ya, internal, lebih cenderung percaya bahwasanya iklan itu cerminan nilai kepercayaan dari masyarakat, bukan membentuk. Oke, jadi sebenarnya nilai pada dalam advertising and society ini mungkin interaktif ya, saling bertukar-tukar ya, dua arah. Jadi jawabannya sebetulnya adalah memang iklan itu bisa mencerminkan, bisa membentuk nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Ya. Nah, apakah iklan itu ya atau tidak menyebabkan masyarakat jadi termakan iklan, itu memang ada hubungannya terhadap kritik membeli produk, itu bisa jadi solusi akan masalah. Saya teringat kata orang tua ya, zaman dulu itu tidak ada yang namanya sampo, semuanya pakai sabun batangan merek bendera atau semacamnya. Sabun batangan itu warnanya hijau besar, untuk tubuh, rambut semuanya pakai itu aja, ya. Mana ada sabun untuk cukur-cukur, sabun untuk ini, sabun untuk itu, tidak ada. Hanya ada satu sabun batangan. Ternyata setelah ada iklan, semua orang percaya ini bisa untuk ani dan sebagainya. Nah, di sisi lain, pendapat lainnya adalah zaman sekarang konsumen makin pintar untuk membuat pilihan akan yang mereka perlukan. Kalau bicara tentang etika, saat Anda mengetahui apa yang benar, apa yang salah, maka Anda tahu itu apa itu etika, ya. Caranya gimana? Nah, prinsip dasarnya adalah pertama, seluruh ini memang dari Thailand ya, oke, Code of Ethics. Iklan wajib legal, memenuhi hukum, decent, layak, honest, jujur, truthful, penuh kebenaran. Iklan itu tidak boleh konflik dengan moralitas publik. Setiap iklan harus dipersiapkan dengan
tanggung jawab sosial. Jangan langsung mainkan dan tanpa tanggung jawab sosial nggak boleh. Harus memenuhi prinsip persaingan yang fair, tidak boleh menjelekkan orang lain. Ya, itu diterima oleh bisnis manapun juga. Tidak ada iklan yang boleh membuat horor ya kepada masyarakat ya, sehingga kepercayaan diri mereka turun ya. Nah, caranya gimana? Ini ada 3, 6, 9, 10 cara, agak panjang ya. Pertama, ikuti aturan yang ada di sebuah negara. Kedua, tidak boleh melakukan sesuatu yang damage reputation, menghancurkan industri iklan. Ya. Ketiga itu tanggung jawab sosial dan moral. Keempat itu jangan sampai ada menyentuh agama apapun ataupun kepercayaan apapun. Kemarin ada seorang YouTuber yang muda di Indonesia dipenjara dan didenda karena membuat TikTok dari lagunya masjid. Itu tidak diperbolehkan ya. Kelima, menyimpan fakta sehingga menyesatkan konsumen, distort the facts. Keenam, penuh tahayul, percaya pada namanya la itu ada keberuntungan. Ketujuh, menyesatkan konsumen ya tentang identifikasi produk, misalnya dituliskan tidak mengandung kacang padahal mengandung kacang misalnya ya, padahal orang-orang tersebut masih ada asam urat, nggak boleh makan kacang ya. Kedelapan, menyesatkan tentang manfaat dari produk berlebihan ya, terbaik ya, padahal terbaik yang lainnya masih ada ya, aku bilang terbaik ya. Kesembilan, tidak boleh membuat iklan yang dimana orang-orang yang menjadi role model ataupun perusahaan-perusahaan itu tidak ada yang belum pernah mencobanya ya. Anda bilang artis ini pernah mencoba, padahal belum pernah ya. Oke. Yang ke-10 adalah berbahaya bagi anak muda ya, yang memanfaatkan anak muda istilahnya, harmful to youth ya. Oke. Itu praktisnya, detailnya. Baik, lanjut ya. When the code, the rule or regulation do not cover, the advertisement has to make decisions. Nah, periklanan itu memang agak gimana ya gitu ya. Saat tidak ada code of conduct, ada petunjuknya, tidak ada peraturannya, tidak ada regulasinya, maka orang iklan itu harus buat keputusan ya, jaga etika ya. Beberapa isu kunci atau masalah utama dalam periklanan. Yang pertama adalah ada iklan-iklan yang sifatnya ofensif ya. Taste-nya kurang banget ya. Taste-nya bilang orang poor taste, oke. Ofensif itu agak gimana ya, agresif. Jadi memang pengiklan atau media-media yang membuat iklan itu harus coba lebih sensitif ya terhadap penolakan-penolakan dari konsumen. Siapa sih yang terekspos di iklan ya? Jadi menciptakan petunjuk-petunjuk ya untuk sebuah rasa yang enak itu memang sangat menantang sekali ya. Dan pemakaian jenis kelamin dalam periklanan tersebut apakah sudah relevan dengan produk ya? Ya. Lalu kekerasan ya. Misalnya Anda mau menampilkan iklan gaming, Anda tidak boleh menampilkan lagi tinju-tinjuan, tidak boleh ya. Oke. Baik. Lanjut. Reinforcing stereotypes. Stereotypes itu adalah apa yang ada di benak kamu ya. Kamu melihat orang itu jelek ya, kamu kirain kayak monster orangnya. Reinforces, mendukung sesuatu yang memang ada di benak Anda. Benak Anda itu tergantung adalah perwakilan dari budaya Anda punya, ya, yang menekankan sifat yang mungkin atau mungkin iya, mungkin tidak akurat, mungkin iya, akurat, mungkin tidak akurat, mewakili orang tersebut. Misalnya, kalau Anda melihat orang botak ya, itu pasti lari kencang seperti pemain sepak bola, belum tentu ya, oke, belum tentu, oke. Mungkin karena ini COVID maka dipangkas botak nih, oke. Diversity group ya, oke. Kelompok-kelompok yang bervariasi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu juga peran-peran gender ya. Misalnya kalau kamu menganggap pria itu lebih kuat, siapa bilang ya? Ada wanita yang lebih kuat ya, nggak boleh. Anda sudah stereotype. Lihat pria, oh pasti lebih kuat, belum tentu ya, belum tentu. Women are weak. Sama dengan wanita, wanita itu lemah. Siapa bilang ya? Nggak selalu ya. Namanya stereotype nih namanya. Senior citizens, orang-orang lanjut usia yang sudah kakek nenek ya. Body and self image, oke. Tubuh dan juga citra diri.
Nah, ini adalah perwakilan pria dan wanita dalam sebuah periklanan, ya. Terutama dalam hal-hal produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan, produk-produk yang memang peramping dan sebagainya, ya, menciptakan citra diri, ya. Oke. Lalu iklan terhadap anak-anak di YouTube sendiri, YouTube tidak mengizinkan iklan untuk anak-anak. Makanya kalau kamu set di YouTube this is for kids, maka Anda kemungkinan besar tidak akan mendapat iklan lagi di masa depan. Tidak akan ada tayang lagi iklan karena YouTube tidak mengizinkan ini ya, isu seperti ini. Ini adalah topik yang paling kontroversial, paling banyak perdebatannya. Jadi anak-anak itu tidak boleh mengevaluasi pesan iklan dan membuat keputusan pembelian. Ya, misalnya kalau iklan toy product, mainan, snack, dan makanan yang tidak bergizi, ya, oke, anak-anak tidak bisa membedakannya. Anak-anak cuma tahu, aku itu mau itu, Dad, Papa, Mama, aku mau itu, ya, oke. Lalu produk-produk yang kontroversial juga menjadi masalah, ya. Contohnya adalah berjudi, ya, alkohol, tembakau atau rokok, ya. Walaupun itu memang diterima ya untuk mengiklankan produk ini, namun juga cukup ofensif ya, sifatnya agresif terhadap beberapa orang ya, karena produk ini sudah tentu tidak sehat dan juga berbahaya ya. Lalu ada klaim-klaim yang juga menyesatkan ya, sangat tidak etis kalau itu betul-betul salah ya. Ada yang namanya puffery. Puffery itu adalah ikan yang puff, menggembung gitu ya, menggelembungkan ya. Jadi iklan atau perwakilan iklan ataupun role model ataupun orang bilang artisnya yang memuji sebuah benda ya dengan opini yang tanpa dasar subjektif ya, dengan memakai superlatif yang paling exaggeration, membesar-besarkan dengan nyata dan tidak memberikan kenyataan yang ada. Contohnya, beberapa contoh ya. Ini merek Sup Campbell itu dia katakan American favorite food. Makanan kesukaan orang Amerika, apa benar? Belum ada surveinya, oke? Belum ada hasil surveinya. Pepsi mengatakan choice of new generation. Generation mana? Millennial, X, Y, Z. Apakah benar? Mana hasil studinya? Ya. Jadi ini misleading claim. Atau endorsement atau testimonial ya, karena dibayar berapa gitu ya, langsung mengatakan itu baik ya. Nah, ada salah satu profesor emeritus di University of Wisconsin ya, dia bicara tentang puffery. Ya. Dia percaya bahwasanya beberapa jenis puffery itu harus dilarang. Ya. Puffery itu adalah pernyataan yang mengevaluasi dan juga menampilkan nilai-nilai dari sebuah benda, ya, daripada memberikan kenyataannya. Jadi puff itu ditawarkan sebagai pendapat, ya, ketika menampilkannya. Dalam konteks peraturan, mereka boleh dikatakan puffery atau puff, tapi dalam sebetulnya itu adalah opini orang, evaluasi ya. Oke. Berikut ini ada 6 kategori dari puffery ya dalam periklanan ya. Dari kekuatan yang paling tinggi sampai kekuatan yang paling rendah. Yang pertama adalah the strongest is best. Siapa yang pernah dengar? The strongest is best. Artinya kalau Anda mengatakan statement ini di iklan Anda, maka artinya adalah tidak ada pesaing lain yang sama dengan Anda. Di Amerika Serikat, Nestle sering mengatakan bahwa coklatnya adalah yang paling enak. Padahal kita tahu bersama coklat paling enak dari mana? Nggak coklat, benar ya? Dari mana? Nah, Anda tahu sendiri. Nah, Gillette is the best man a man can get. Gillette itu katanya adalah yang terbaik untuk pria. Padahal belum tentu ya, ada merek-merek lainnya jauh lebih bagus ya. Goodyear itu ada Gillette itu ada pencukur, has the best ties in the world, punya ban yang paling baik di dunia. Di Indonesia yang paling populer bahkan adalah Bridgestone ya, yang bagus kualitasnya. Other ways of saying best includes terms as most comfortable. Cara lain untuk mengatakan yang terbaik itu puffery adalah yang paling nyaman, longest lasting, yang paling tahan lama, tastiest, yang paling enak, atau apapun yang kamu katakan supaya jadi nomor 1 pada daftar. Oke. Yang kedua itu puffery yang kedua, yang kekuatan yang lebih kedua kuat itu adalah best possible as, yang paling baik yang mungkin. Oke.
Nothing clean stains better than. Ini ada sebuah brand namanya Clorox ya, semacam pembersih toilet ya. Itu mengatakan tidak ada yang membersihkan lebih baik ya, membersihkan debu noda lebih baik daripada merek Clorox. Oke. Ini adalah sebuah klaim supaya jadi juara satu. Kecuali untuk mengklaim bahwa saya tidak ada yang lebih baik ya. Oke. Allows for others to be just as good. Oke. Mengizinkan orang lain jadi sebaikmu Anda ya. Oke. It is a clever claim. Walaupun ini adalah klaim yang cukup pintar, because the research shows that many customers think it means better than all others. Okay. Karena menurut hasil riset menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen berpikir hal tersebut lebih baik daripada semua hal. Better, lebih baik ya. You are better than another, or better than many, or just better ya. Jadi ada sebuah pain reliever namanya Advil mengatakan Advil works better. Advil efeknya, dampaknya jauh lebih bagus. Okay. If it explicitly says better than all others, it goes in category 1. Yes. Jadi kalau sudah secara eksplisit mengatakan lebih bagus daripada yang lain, maka langsung naik ke posisi 1. So this is number 3 for claims that don't claim explicitly. Ini adalah kekuatannya nomor 3 yang tidak mengklaim secara eksplisit lebih bagus daripada semuanya. Okay? It is often used when competing mainly against just one other brand. Biasanya untuk bersaing dengan satu brand yang lain. Good and especially good. Kategori yang berikutnya adalah bagus ya, dan secara khusus bagus. Ini involve strong statement such as great. Ini terlibat di dalamnya ya, ada arti great, bagus sekali. Sorry. Weber mengatakan alat barbeque-nya, panggangan barbeque-nya adalah it's great outdoors. Sangat cocok, bagus untuk ditaruh di halaman rumah. Coty calls his perfume, Coty, merek perfume, mengatakan extraordinary, luar biasa produknya. Many products claim to be wonderful or fantastic. Banyak produk yang mengklaim bahwa produk mereka adalah bagus sekali atau fantastis ya. Bayer aspirin works wonders, okay? Ada aspirin ya, mengatakan dia dampaknya adalah luar biasa. But these claims don't say it best or better explicitly. Tapi klaim ini tidak mengatakan dia yang terbaik atau lebih bagus, okay? Good is just plain good. Okay. Yang kelima itu hanya biasa-biasa good ya. Ada sebuah perusahaan asuransi mengatakan you're in good hands with Allstate. Anda di tangan yang baik ya dengan Allstate. Campbell's soup is good. Soup Campbell itu bagus, enak. Those are weaker claims, lower on the scales. Ini scale-nya lebih rendah. Yang terakhir itu adalah klaim yang tanpa ada dasar, subjektif ya. Kalimat ini, pernyataan ini memakai kata-kata yang memang tidak bisa dievaluasi. Tapi orang-orang akan mungkin mengambilnya sebagai hasil evaluasi. Ada sebuah jejaring olahraga mengatakan bahwa dirinya sebagai jaringan mereka sebagai sports heaven. Inilah surganya olahraga. Ya, nonton TV kami gitu ya. The Candy Maker says, sebuah pembuat bonbon yang mengatakan there is a smile in every Hershey's bar. Setiap bonbon coklat Hershey itu ada senyuman di sana. Memang ada ya? Oke, baik. Lanjut ya. Ada juga contoh-contoh isu-isu etika ya. Seorang pedagang retailer, sambil saya minum dulu ya, mengatakan kukunya itu yang paling baik di kota itu. Ketika iklan menunjukkan konsumen yang memang cacat ya, yang sedang butuh bantuan, itu juga ini adalah isu-isu etikal ya. Lalu mengatakan bahwasanya di dalam iklannya ya, memakai brand-brand sepatu tertentu ya, sepatu basketball ya, bola basket membuat Anda lebih populer ya. Pakai Nike ya, sini pakai Kobe Bryant, Michael Jordan dan sebagainya ya. Shaquille O'Neal gitu ya, membuat Anda lebih terkenal ya. Okay. Ini adalah ethical issue benar.
tobacco, rokok, alkohol, minuman alkohol, ya muncul di majalah anak-anak berusia 17. Oke. Nah, agen-agen yang mengatur peraturan-peraturannya, ya, oke. Ini berkaitan dengan self-discipline, self-regulation, outside help, and social responsibility. Ya, kalau orang mengatakan apa sih agen regulatorinya? Ini self-discipline ya. Siapa self-discipline? Disiplinkan diri sendiri. Siapa agen iklannya? Self-regulation, regulasi itu berasal dari industri. Ya, outside help dari bantuan dari lain ya, bisa dari media lainnya sambil menjaga iklan ini. Social responsibility, tanggung jawab sosial. Ini adalah rasa motivasi dorongan dari bisnis untuk melakukan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, mereka lebih melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, membuat dampak positif terhadap sosial. Oke, nah bisa aja contohnya ya, bisa drive don't drink, ketika saat Anda mengemudi jangan minum alkohol. Ya, ada kampanye Honda Safety Drive. Ada kampanye Cooler Responsible for Drink campaign, kampanye minum-minuman yang lebih bertanggung jawab. Jadi faktor regulasi ini bisa dari berbagai jenis ya, bisa dari government agencies, bisa dari self regulation or social responsibility, ya dari industri, dari organized group ya, dari perusahaan, dari media group, dan dari pemerintah legislasi sendiri. Sehingga tujuannya adalah satu, memproteksi konsumen. Nah, ini ada di beberapa agen-agen yang memang mengatur iklan, FDA, Food and Drugs Administration. Jadi ini semacam BPOM ya, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan ya, yang dari Amerika ya. Mereka melihat labelnya, lalu daftar bahannya, ingredient listing, dan juga iklannya terhadap obat yang dipakai dan makanan yang dipakai. Inilah orang-orang yang atau departemen orang-orang yang memang watchdog ya, pengawas ya, untuk iklan-iklan yang berkaitan dengan obat-obatan, termasuk sensor board ya, orang-orang mensensor iklannya itu ya, dipotong ya, dan juga protection right board ya, dewan-dewan yang memang melindungi hak-hak konsumen. Nah, advertising social role, peran masyarakat dalam iklan. Apakah iklan menciptakan budaya yang materialistik atau iklan hanya mencerminkan apa yang ada dari iklannya? Okay. Mencerminkan maksudnya apa yang ada dalam masyarakat. Jadi memang para kritik percaya bahwa iklan ya punya kekuatan membentuk tren sosial dan cara orang berpindah dan juga berpikir. Yes. Para profesional iklan percaya bahwa misalnya iklan itu cermin dari nilai-nilai yang sudah ada, bukan cermin iklan itu bukan dibentuk dari budaya, oke? Nah, tapi jawaban yang benar adalah iklan itu memang bisa secara berpotensi baik membentuk maupun mencerminkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Ya. Jadi ingat, iklan itu yang memenuhi peraturan tidak selalu beretika. Bandingkan dengan apa pandangan Anda? Bandingkan dengan apa contohnya? Iklan yang memang beretika tapi selalu mematuhi peraturan. Coba dipikirkan. Sampai jumpa dengan Dr. Hendra. Salam advertising.